Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi cost volume profit analysis. Pembahasan yang pertama yaitu ada cost volume profit atau CVP. Cost volume profit analysis merupakan metode untuk menganalisis bagaimana keputusan operasi dan keputusan pemasaran mempengaruhi laba bersih berdasarkan pemahaman tentang hubungan antara biaya variabel, biaya tetap, harga jual per unit, dan tingkat output menurut Blocher 2009. Analisis cost volume profit atau CVP merupakan cara untuk mengetahui bagaimana perubahan biaya variabel dan biaya tetap mempengaruhi laba perusahaan. Perusahaan dapat menggunakan cost volume profit CVP untuk melihat berapa banyak unit yang harus mereka jual untuk mencapai titik impas, menutupi semua biaya, atau mencapai margin keuntungan minimum tertentu. Analisis cost volume profit atau CVP membuat beberapa asumsi, termasuk bahwa harga jual, biaya tetap, dan biaya variabel per unit bersifat konstan. Analisis cost volume profit atau CVP digunakan untuk menentukan bagaimana perubahan biaya dan volume mempengaruhi pendapatan operasional dan laba bersih perusahaan. Dalam melakukan analisis ini, ada beberapa asumsi yang dibuat antara lain. Yang pertama, harga jual per unit adalah konstan. Yang kedua, biaya variabel per unit adalah konstan. Yang ketiga, total biaya tetap adalah konstan. Yang keempat, semua yang diproduksi dijual. Dan yang kelima, biaya hanya terpengaruh karena aktivitas berubah. Analisis cost volume profit merupakan alat bantu untuk memahami hubungan timbal balik antara biaya, volume, dan laba dalam organisasi dengan memfokuskan pada interaksi antara 5 elemen menurut Garrison dan kawan-kawan 2006, yaitu yang pertama, harga produk, yang kedua, volume atau tingkat aktivitas, yang ketiga, biaya variabel per unit, yang keempat, total biaya tetap, dan yang kelima, bauran produk yang dijual. Selanjutnya, pembahasan yang kedua yaitu komponen cost volume profit analysis atau CVP. Ada beberapa komponen berbeda yang secara bersamaan membentuk analisis cost volume profit atau CVP. Komponen-komponen ini melibatkan berbagai perhitungan dan rasio yang akan diuraikan secara lebih rinci selanjutnya. Komponen utama dari analisis CVP adalah yang pertama, contribution margin ratio and variable expense ratio, yang kedua, break-even point, dan yang terakhir ketiga, margin of safety. Yang pertama, ada penjelasan tentang contribution margin atau margin kontribusi. Margin kontribusi dapat dinyatakan secara harga atau unit. Margin kontribusi dihitung sebagai harga jual per unit dikurangi biaya variabel per unit. Juga dikenal sebagai kontribusi dolar per unit. Ukuran ini menunjukkan bagaimana produk tertentu berkontribusi pada keuntungan perusahaan secara keseluruhan. Margin kontribusi merupakan selisih antara pendapatan atau penjualan dengan biaya variabel cost. Margin kontribusi akan digunakan untuk menutup biaya tetap, fixed cost, dan laba perusahaan. Rumus di atas juga dapat digunakan sebagai perhitungan rasio margin kontribusi. Namun untuk mendapatkan hasil dalam persentase dapat menggunakan rumus sebagai berikut, yaitu contribution margin ratio sama dengan kontribusi margin dibagi pendapatan penjualan. Yang kedua, ada penjelasan tentang analisis break-even point atau titik impas. Analisis impas atau break-even point juga merupakan suatu cara untuk mengetahui volume penjualan minimum agar suatu usaha tidak menderita rugi, tetapi juga belum memperoleh laba. Dengan kata lain, labanya sama dengan nol. Dalam analisis break-even point memerlukan informasi mengenai penjualan dan biaya yang dikeluarkan. Analisis break-even point ini digunakan untuk yang pertama, mengetahui jumlah penjualan minimal yang harus dipertahankan agar perusahaan tidak mengalami kerugian. Yang kedua, mengetahui jumlah penjualan yang harus dicapai untuk memperoleh tingkat keuntungan tertentu. Yang ketiga, mengetahui seberapa jauh kekurangan penjualan agar perusahaan tidak menderita kerugian.
Yang keempat, mengetahui bagaimana efek perubahan harga jual, biaya, dan volume penjualan terhadap keuntungan. Ada 3 pendekatan yang dapat digunakan dalam menentukan break-even point, yaitu pendekatan bersamaan, pendekatan margin kontribusi, dan pendekatan grafik. Yang pertama ada pendekatan persamaan, yaitu rumusnya yang digunakan Y sama dengan CX dikurang BX dikurang A, di mana Y itu adalah laba, C harga jual per unit, X jumlah produk yang dijual, B biaya variabel persatuan, A biaya tetap total, CX hasil penjualan, dan BX biaya variabel total. Untuk break-even point dalam unit dihitung dengan menggunakan rumus A dibagi buka kurung C dikurang B tutup kurung. Dan selanjutnya, untuk break-even point dalam satuan mata uang dihitung dengan menggunakan rumus A dibagi 1 dikurang buka kurung BX dibagi CX tutup kurung. Yang kedua, pendekatan margin kontribusi. Pendekatan margin kontribusi sebenarnya merupakan pengembangan dari pendekatan persamaan, khususnya pada bagian yang terletak pada pembagiannya. Rumus yang dapat digunakan untuk menghitung titik impas dengan menggunakan pendekatan margin kontribusi adalah sebagai berikut. Yang pertama, break-even point per unit biaya tetap dibagi margin kontribusi. Yang kedua, break-even point rupiah biaya tetap dibagi rasio margin kontribusi. Dan yang ketiga, pendekatan grafik. Grafik cost volume profit dalam break-even point merupakan grafik yang di dalamnya menggambarkan hubungan antara cost, volume, dan profit dengan menghubungkan garis total biaya pada satu grafik yang sama. Yang ketiga ada margin of safety atau MOS. Margin of safety atau margin keamanan adalah selisih antara rencana penjualan dalam unit atau satuan uang dengan impas dalam unit atau satuan uang penjualan. Margin of safety memberikan informasi tentang seberapa jauh realisasi penjualan dapat turun dari rencana penjualan agar perusahaan tidak menderita kerugian. Margin of safety merupakan angka yang menunjukkan jarak penjualan yang direncanakan atau budget sales dengan penjualan break-even. Dengan demikian, maka margin of safety adalah juga menggambarkan jarak batas jarak, di mana jika penjualan melampaui batas tersebut, maka penjualan akan mengalami kerugian. Persamaan margin of safety yang pertama, margin of safety sama dengan penjualan aktual atau yang dianggarkan dikurang penjualan pada break-even point. Margin of safety juga dinyatakan dalam bentuk rasio atau persentase yang dihitung dengan menggunakan rumus berikut. Rasio margin of safety sama dengan buka kurung anggaran penjualan dikurang penjualan pada break-even point dibagi anggaran penjualan. Selanjutnya, persentase margin of safety sama dengan buka kurung margin of safety dibagi penjualan aktual atau yang dianggarkan tutup kurung dikali 100. Dan pembahasan terakhir ketiga, asumsi dalam analisis cost volume profit. Dari persamaan-persamaan yang telah dibahas di atas, ada beberapa asumsi penting yang perlu diketahui menurut MADE 2019. Yang pertama, fungsi biaya dan pendapatan adalah linear. Fungsi pendapatan dan biaya harus tetap konstan selama rentang waktu tertentu, namun faktanya fungsi-fungsi tersebut seringkali tidak bersifat linear, yang mana dapat berbentuk kurva atau bahkan bertahap. Kedua, harga dan biaya dapat diketahui dengan pasti. Hal ini disebabkan karena adanya perubahan pada satu variabel, maka akan berdampak pada hal lainnya. Namun dalam kenyataannya, perusahaan jarang dapat mengetahui dengan pasti atas harga, biaya variabel, dan biaya tetap. Yang ketiga, produksi sama dengan penjualan. Bahkan unit yang diproduksi seluruhnya terjual dalam satu periode sebelumnya, tidak dipertimbangkan dalam pada analisis cost volume profit di periode berjalan. Dan yang terakhir keempat, bauran penjualan bersifat konstan. Ketika perusahaan memproduksi produk tunggal, bauran penjualan yang terjadi akan bersifat konstan, namun tidak jika produk yang diproduksi adalah banyak. Pada praktiknya, akan susah memprediksi bauran penjualan yang konstan jika produk yang diproduksi adalah banyak.
Sekian dan terima kasih dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata dalam penyampaian materi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.